Nah, kalau demikian adanya, menurut tata cara berikutnya ya kita masuk pokok perkara aja, Pak. Ya, masuk pokok perkara, lagi transparan, nanti terbukti, panggil saksi-saksi, ini kebohongan-kebohongannya, ini penipuan-penipuannya yang selama ini terjadi ya. Dan sebenarnya sih nggak perlu dibuktikan, harus sudah faktanya begitu. Misalnya Bybet Indosat SMK ya, itu kan sampai sekarang nggak dibeli lagi. Mobil SMK nggak ada juga ya. Impor, malah banyak impor. Kemudian juga tenaga kerja 10 juta yang datang malah TKA Cina, yang sampai sekarang dengan PPKM justru pada masuk banyak. Ini kan merugikan bangsa. Nggak ada kepentingan kita di situ, Pak. Coba tolong dilihat, saudara-saudaraku, apa kepentingan kita di situ? Nggak ada. Kita nggak punya kepentingan. Kita ini bela rakyat. Salah satu rakyat yang punya hak dan cerdas cara berpikirnya, Muhyiddin Jalih ini menggugat, minta bantu kami lawyer. Nah, kami Pak di luar diancam. Kemudian ada yang laporkan polisi. Tuh si Eko, siapa tuh si Kun tadi itu. Itu kan orang nggak ngerti hukum. Lawyer itu Pak dijamin oleh hukum lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 16 bahwa lawyer itu setara dengan hakim, jaksa. Nih jaksa ini setara sama kami ini, dan juga polisi serta hakim. Itu penegak hukum menurut Pasal 5. Pasal 16-nya, dalam menjalankan tugasnya advokat tidak dapat digugat maupun dipidana. Karena fungsi tugasnya sebagai advokat, fungsi pembelaannya di dalam sidang maupun di luar sidang. Kok kenapa dilaporin polisi? Bahkan ada isu saya mau ditangkap lagi gitu. Ya, dengan adanya PPKM gini katanya nggak ada. Kita hanya tawakal sama Allah, kita hadapi dengan gentle. Tapi sebaliknya Jokowi sebagai presiden tidak gentle, nggak datang, bagaimana? Oke, lewat kalian, tapi justru menuduh. Ya, saya nggak melihat mana Pak surat tertulis yang dari Jokowinya. Ini kan pendapat jaksa. Yang Jokowinya sendiri mana Pak? Bagaimana bisa dilanjutkan sambil absen? Bisa. Sambil absen ya. Sesuai dengan agenda mediasi pada hari ini, ya, insya Allah adalah tanggapan kemarin ya, tanggapan terhadap resume yang diajukan oleh pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan tanggapannya atau resumenya juga dari pihak tergugat? Terima kasih mediator. Semoga kita semua dalam naungan dari Dinas Kesehatan. Ya, sebagaimana agenda mediasi hari ini, yaitu tanggapan atau respon terhadap resume yang tergugat pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana juga sudah disampaikan pada saat persidangan sebelumnya bahwa sudah hadir pada pertemuan tersebut perwakilan daripada Setnek, dan kami juga sudah ada di sini. Mungkin tidak kami bacakan keseluruhan, tapi intinya saja. Intinya apa? Bahwa terhadap permohonan atau proposal resume yang diajukan oleh para penggugat, tergugat pada pokoknya tidak menyetujui permohonan atau proposal tersebut sama sekali. Jadi karena menurut tergugat itu ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah konstitusionalitas, sehingga kalaupun ada proses atau masukan maka melalui lembaga yang sudah ada. Mungkin saya bisa serahkan secara tertulisnya kepada mediator dan Jadi
intinya seperti itu. Semua opsi yang ditawarkan oleh pihak penggugat semuanya tidak diterima dari pihak tergugat dalam resumenya ini, begitu ya. Ya, bagaimana dari pihak penggugat? Sebentar kita baca dulu. Dibaca. Ya. Apakah tetap resumenya atau bagaimana? Dengan demikian kalau resumenya itu tidak ada yang diterima sama sekali, itu kan berarti mediasi kan gagal gitu. Ada yang mulia? Bahwa dari apa yang disampaikan tergugat melalui kuasa hukumnya dari tim jaksa pengacara negara, Saudara Bambang Prisantoso, Are Jaliani, Tribudi Prasetyo, Sylvia Taktanawati, Nisa Julaina, yang mendasar menurut hemat kami adalah sangka buruk yang telah disampaikan di sini, yang mulia, yaitu dengan kalimat penggugat tidak memiliki kehendak untuk melakukan mediasi. Nah, ini satu tuduhan serius dan melecehkan niat baik kita semua sebagai rakyat. Justru kita sampai tahap ketiga mediasi ini kan karena kita punya itikat mau mediasi. Kalau kita tidak mau punya itikat mediasi dari awal aja dong. Kok logikanya nggak nyambung gitu? Oleh karena itu, dalam pengertian hukum, justru ini yang berpotensi menimbulkan satu pelanggaran hukum itu sendiri yang sudah diatur oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Jadi oleh karena itu, apa dasar yang mendasar gitu mampu menuduh kita tidak memiliki kehendak? Kehendak kita sudah wujudkan dua option. Satu, mundur Presiden Jokowi. Kalau tidak mau mundur, bertobatlah, karena itu jalan dari ajaran Islam. Semua kesalahan diampuni oleh Allah asal bertobat. Nah, rumusan tobat di samping menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, kedua, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, ketiga, mengganti perbuatan tersebut. Nah, dalam menggantinya itu kami isi, jika betul mau bertobat, menyatakan dirinya tobat, maka hendaklah satu, bebaskan Habib Rizik misalnya, sebagai satu bukti itikat baik. Cabut Omnibus Law dengan PP-nya gitu loh. Kemudian juga jangan lagi ada kebohongan-kebohongan yang baru, ya, janji-janji baru, hoax baru. Perlu diketahui hakim mediasi ya dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama, kasus kebohongan itu mencuat zamannya Ratna Sarumpait, sama saya waktu itu di penjara, kena 2 tahun, padahal nggak ngerugikan siapapun. Ya, Ratna nggak rugiin siapapun, dirinya sendiri kok, merasa dipukulin, taunya enggak, kena 2 tahun. Kedua, Habib Rizik dianggap berbohong, padahal dia sehat, dikenakan 4 tahun. Nah, Jokowi ini 66 kali bohong dalam konteks janji-janjinya. Berarti 66 kali 4 tahun berapa tuh?
udah 200-an tahun harusnya dihukum gitu. Nah itu kita justru sebenarnya dengan itikat baik, Presiden Jokowi ini presiden kita semua kok Pak. Walaupun kita nggak mendukungnya, tapi dalam tata negara dia menang pemilu, walaupun curang kayak nggak curang kan nggak, belum dibuktikan juga. Itu dia presiden kita. Kita sayang, kita ingin dia tobat gitu loh. Di dunia aja kalau hitungan yang sudah contoh Habib Rizik sama Ratna Sarumpait udah 6 tahun itu. 2 tahun buat Ratna Sarumpait, 4 tahun buat Habib Rizik. Nah, kali Jokowi 66 kali janjinya bohong. Kan gitu logika sederhana kalau mau diadili. Nah, kita kasih jalan yang sangat singkat. Bertobat saja kan apa susahnya coba? Ya, kan nggak ada gitu loh. Jadi karena formalitasnya kita dituduh seperti ini dan kami keberatan, kami sangat beritikat baik, buktinya menghargai Pak Daryanto sebagai yang memediasikan. Nah, kalau demikian adanya, menurut tata cara berikutnya ya kita masuk pokok perkara aja Pak. Ya, masuk pokok perkara, lagi transparan, nanti terbukti panggil saksi-saksi, ini kebohongan-kebohongannya, ini penipuan-penipuannya yang selama ini terjadi ya. Dan sebenarnya sih nggak perlu dibuktikan, sudah faktanya begitu. Misalnya Bybet Indosat, SMK ya, itu kan sampai sekarang nggak dibeli lagi. Mobil SMK nggak ada juga. Ya. Impor, malah banyak impor. Kemudian juga tenaga kerja 10 juta, yang datang malah TKA Cina, yang sampai sekarang dengan PPKM justru pada masuk banyak. Ini kan merugikan bangsa. Nggak ada kepentingan kita di situ Pak. Coba tolong dilihat saudara-saudaraku, apa kepentingan kita di situ? Nggak ada. Kita nggak punya kepentingan. Kita ini bela rakyat. Salah satu rakyat yang punya hak dan cerdas cara berpikirnya, Muhyiddin Jalih ini menggugat, minta bantu kami lawyer. Nah kami Pak di luar diancam. Kemudian ada yang laporkan polisi, tuh si Eko, siapa tuh si Kuntadi itu kan orang nggak ngerti hukum. Lawyer itu Pak dijamin oleh hukum lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 16 bahwa lawyer itu setara dengan hakim, jaksa. Nih jaksa ini setara sama kami ini, dan juga polisi serta hakim itu penegak hukum menurut Pasal 5. Pasal 16-nya, dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak dapat digugat maupun dipidana. Karena fungsi tugasnya sebagai advokat. Fungsi pembelaannya di dalam sidang maupun di luar sidang. Kok kenapa dilaporin polisi? Bahkan ada isu saya mau ditangkap lagi gitu. Ya, dengan adanya PPKM gini katanya nggak ada. Kita hanya tawakal sama Allah, kita hadapi dengan gentle, tapi sebaliknya Jokowi sebagai presiden tidak gentle, nggak datang, bagaimana? Oke lewat kalian, tapi justru menuduh. Ya, saya nggak melihat mana Pak surat tertulis yang dari Jokowinya, ini kan pendapat jaksa, yang Jokowinya sendiri mana Pak? Coba pertanyaan seriusnya, ini kan semua jaksa yang tanda tangan ini, yang Jokowinya mana Pak? Kan mestinya jaksa itu memang pengacara negara hanya melampirkan yang maunya kliennya, yaitu yang kita gugat adalah presiden, bukan jaksa. Kita nggak gugat jaksa agung, kita nggak gugat Menseknek. Kan kemarin saya udah bilang dengan hormat, tidak bermaksud mendikte. Tolong disertakan tulisan tertulis dari tanda tangan Jokowi. Itu baru benar dalam jawaban-jawabannya. Oleh karena itu, sudahlah, negara kita nasibnya dipimpin dengan kondisi yang seperti ini, maka ya mungkin hikmahnya lebih terbongkar lagi kalau dengan ada saksi-saksi. Kita bisa banyak datengin saksi loh, banyak sekali kita bisa.
bersama rakyat yang ini. Jangan lupa ya, kalau konteksnya pilihan kita sering dikecam juga di ente mewakili rakyat yang mana katanya. Nah itu dia udah on dia tuh. Rakyat yang mana itu sudah pasti kalau dalam pemilihan Pilpres 2019 yang tidak dukung Jokowi itu 68 juta. Dukung Prabowo. Itulah yang salah satu disebut rakyat. Nah walaupun Prabowo sudah gabung dengan Jokowi, tidak otomatis pendukungnya dulu ikut gabung juga. Enggak, tetap buktinya ini ada. Nah, betul apa tidak? Nah, itu contoh Pak rakyat. Oleh karena itu, nggak usah ditanya lagi rakyat yang mana. Rakyat yang mana, bagaimana sih kok rakyat yang mana? Ini ya rakyat semua. Saya juga rakyat kok. Pak Daryanto juga hati nuraninya juga mengiyakan, kalau enggak ya nggak bisa jadi hakim, nggak jujur. Jadi oleh karena itu saudara-saudara yang terhormat ya, sampaikan dengan hormat, berarti saya menduga, tidak bermaksud menuduh, menduga. Makanya saya tanya, apa sih disampaikan permintaan saya tertulis dari Jokowi itu disampaikan tidak? Nah, saya nggak bisa jawab. Mestinya jujur. Oh, saya nggak sampaikan, saya cukup ke jaksa ya. Sudah absen ini. minta dia menjawab Bang. Hah? Minta dia jawab. Pak, dengan hormat Pak, kami minta pertanyaan lewat Pak Hakim yang mediasi. Saya kan sudah mengingatkan, kita butuh jawaban tertulis dari Jokowi. Bagaimana jawabannya? Ini bukan jawaban Jokowi, ini jaksa. Ya. Kalau kita ditanya prinsipal nih, prinsipalnya nih. Ya. Coba kamu ngomong. Jadi saya nggak mau wakil-wakili itu. Ya, Nih Pak. Belum saya tanda tanya yang mulia kan pada sidang berikutnya berkait dengan pokok perkara. Titip pesan dengan yang menangani hakim pokok perkara ini, sekaligus pertanyaan, bagaimana dugaan kami dalam pokok perkara kan yang digugat itu atau tergugat kan mesti hadir. Tapi kan dengan naga-naga begini sampai hari ini juga nggak hadir, maka dipastikan dugaannya nggak akan hadir. Nah, pertanyaan seriusnya, tergugat sudah digugat resmi, ini lembaga peradilan, kita tidak pakai gerakan-gerakan massa dan lain sebagainya, tapi betul-betul peristiwa prosedur hukum, ternyata presiden tidak juga hadir. Bagaimana pendapat yang mulia untuk supaya presiden itu hadir? Atau saya cari kertas tangan basah Bang. Maksudnya gimana Pak? Ya, maksudnya ke depan ini kan masuk pokok perkara. Oh ya, itu ya. Nah, jadi presiden dipastikan dugaan kami tidak hadir karena logika-logika yang dibangun seperti ini. Sementara prinsipal kami hadir, kami tidak ngaku-ngaku. Tadi dia denger sendiri. Ada yang mulia. Kita berucap juga terima kasih kepada yang mulia Pak Daryanto mampu memediasi kami dengan sebaik-baiknya. Ada rasa nyaman, ada rasa diterima argumentasi kami gitu. Dan yang kedua, harapannya tanggal 26 Juli Presiden Jokowi bisa hadir. Itu aja Pak.